Juga saya lihat tadi ada gembok cinta. Saya rasanya pernah melihat seperti itu di Paris, pernah melihat juga di Tiongkok, pernah melihat juga berapa. Ini sekarang kok saya lihat banyak juga orang yang menggembokkan cintanya di situ. Iya, banyak juga yang merusak karena cintanya nggak jadi digembok. 2 hari, 3 hari. Itu tembus kan? Ini akan tumbuh tapi kan? Iya, tumbuh. Tahan berapa tahun? Ini sudah tahun ke-5. Yang namanya KJW sudah cipta. Saya sampai sejauh ini. Bagus. Sudah. Ini saya mencontoh dari Paris, Pak. Yang ada yang gembok-gembok. gembok ini kan di Paris berupa jembatan beton. Sekarang saya berada di sebuah villa di tengah hutan bakau. Kalau kameranya bisa digeser bisa lihat sih, tapi oke lah, pokoknya percaya deh. Di kanan kiri belakang saya ini hutan bakau di pantai kota Probolinggo di Jawa Timur. Dan saya ketemu Pak Bijay, Pak Benyamin. Ya. Ya, Pak. Sama-sama pakai topi mirip-mirip, cuma dia punya mahal, punya saya murah. Dan ini saya tertarik ke sini karena kok ada orang swasta mau tinggal di hutan bakau dan kemudian mendayagunakan hutan bakau ini untuk komersial, untuk tempat rekreasi. Tetapi saya ikut sedih. Selama 2 tahun terakhir ini praktis mati suri karena COVID, karena pandemi. Saya ikut merasakan sulitnya, Pak. Terima kasih. Tetapi saya lihat penanaman bakaunya terus dilakukan di tengah kesulitan apapun. Dan saya kira inilah harapan besar terhadap selesainya COVID. Dan mudah-mudahan ini bisa bangkit lagi, Pak Benyamin, Pak Ben. Terima kasih. Dan saya tentu pengen tahu bahwa selama 2 tahun kena COVID ini terus bagaimana hidupnya? Sebelum COVID ini kami mulai tahun 2012, mulai berjalan dengan baik tahun 2014. Jadi selama itu seperti kami menghimpun dana, tapi sayangnya waktu itu kami tidak menduga akan terjadi bencana dunia istilahnya. Jadi kami terus begitu dapat kami investasikan. Jadi waktu tiba-tiba terkena COVID, kami seperti hibernasi, ya kami memakan lemaknya sendiri, menghabiskan. Dan ya, minta maaf ya. Terima kasih Bapak. Ya. Dan memang luar biasa. Selama 4-5 bulan berturut-turut itu 0 penghasilan. Jadi tidak ada satu manusia yang masuk, walaupun kami gratiskan tidak ada yang masuk. Karena mereka pada takut, dan memang beritanya waktu itu luar biasa. Ya, dan memang tempat rekreasi, hotel, restoran adalah bidang-bidang yang terpukulnya sangat berat. Bali saja mati. Ya, kemudian tetapi kenapa tetap mau menanam mangrove ini? Sebab bisnis Bijay Bakau Resort ini, begitu namanya resort kami, adalah Bakau Resort. Jadi resort yang di tengah hutan bakau. Jadi harus ada bakau. Harus ada. Kalau tidak ada bakau, kami kalah dengan hotel yang di darat istilahnya. Jadi namanya ini Bijay Bakau Resort. Jadi harus ada resortnya, harus ada bakaunya. Resortnya ada bakaunya.
B ini dari Benyamin. Benjamin B. J ini J dari Justinus. Justinus, ini partnernya. Ya, partner. Yang kebetulan ada di sini Ada juga di sini. sebetulnya, cuma ngumpet nggak mau kena kamera. Jadi BJ Bakau Resort. Resort, ya. Ini di kota Probolinggo, di Probolinggo. pantai Probolinggo, Ya. di dekat pelabuhan Probolinggo. Dekat pelabuhan Probolinggo. Nah, ini Bakau ini luasnya berapa? Bakau ini sekarang sekitar 36, tapi waktu kami terima dari pemerintah sebagai konsesi pemakaian, konsesinya itu luasnya kurang lebih 24 hektar. Jadi sudah Terus bertambah kami sekarang. tanami sudah bertambah 50%, jadi sudah menjadi 30 sekian dan akan bertambah terus sebab tidak pernah diganggu, Ya. tidak pernah ditebang. Ya. Ya, Malah harus ditambah. harus ditambah. Ya, saya tadi masuk, kemudian masuk ke hutan bakau karena Pak Benyamin ini membangun jalan kayu di atas laut, di sela-sela hutan bakau begitu, panjang sekali sampai saya berkeringat. Iya. Panjangnya berapa, Pak? 1645 keliling, jadi titik awal. Ya, berliku-liku, kemudian ketemu Ya. lagi, berliku, Ya, ketemu lagi. ya. Itu kan mahal sekali bangun itu. Kami siasati dengan pemakaian kayu yang tahan, yang murah, yang tidak berat, yaitu kayu kelapa. Hah? Kayu kelapa? Kayu kelapa ini memangnya bukan kelapa produktif, Pak, yang kita potong, tapi memang kelapa yang sudah tidak produktif. Dia sudah mencapai ketinggian tertentu, daunnya pendeknya 50 cm, buahnya sudah tidak ada, kemudian mereka mesti remajakan. Dan kenapa kami memilih? Karena kayu ini yang paling keras, karena dia sudah secara biologisnya sudah mati, dia keras, kayunya keras sekali, dan hanya 8 meter dari akar sampai 8 meter itu yang kami pakai. Ya. Sisanya nggak bisa dipakai. Itu kelapa dari mana? Kelapanya pertama kita dapat dari Bitung. Oh, jauh banget. Ya, kemudian kami dapat juga dari Luwuk Banggai. Oh. Jadi Luwuk ya. Luwuk Banggai. Ya. Jauh sekali. Jauh, dan mereka senang sekali ada pembeli yang tadinya sudah dibuang aja di sana. Tiba-tiba ada yang mau beli, jadi dipotong, dijadikan balok, dikirim ke sini. Jadi saya tadi jalan dengan beliau, dengan rombongan, terus menapaki, istilahnya jalan apa itu? Kami katakan kalau yang di depan itu kita sebut cycling track, karena tadinya bisa bersepeda di atas kayu itu, di atas kayu masih bisa berdiri. Kalau yang ini kita namakan jalan terumbu, karena kan kita di laut jadi kayak berjalan di sela-sela terumbu begitu. Saya Pak Ben, saya pernah berjalan di tengah hutan bakau seperti ini di Tarakan. Oh ya. Tetapi memang tidak seluas ini. Ya. Tetapi asik juga, sehingga di sini luas sekali, lebih dramatik di sini. Ya. Dan saya lihat di beberapa tempat ada villa, itu disewakan sebagai hotel gitu. Ya. Jadi memang kami membangun bungalow, pemikirannya adalah kami tidak bisa bertahan hanya dengan pengunjung bayar karcis masuk. Sebab banyak juga keluarga-keluarga yang tadinya datang mau melihat bakau apa sebenarnya, membawa anaknya, kemudian dia lihat ada burung bangau berbagai jenis, laut lagi surut dia lihat berbagai jenis hewan laut, ikan peloncat lah, ada anak biawak, ada apa, kemudian mengatakan belum puas mau nginep. Oleh karena itu kami bangun, dan memang visi kami adalah mengambil manfaat ekonomi tanpa merusak. Jadi mengambil manfaat ekonomi tanpa merusak. Ada berapa bungalow? Ada 14 bungalow. Ya. Karena memang ini luas sekali. Jadi tidak kelihatan berjejer-jejer, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Semuanya pisah-pisah. Di tengah kita usahakan setiap bungalow itu ada hutan bakaunya antaranya sebagai pembatas, sehingga mereka duduk di teras, mereka minum kopi bercengkrama tidak terlihat satu sama lain. Ya. Tidak terlihat dari bungalow lain. Tidak terlihat dari bungalow lain. Nah, itu kayak kayu pohon kelapa begitu tahan berapa tahun? Rata-rata sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi harus ganti lagi nanti. Ganti. Wow. Setiap kali ganti. Sepanjang 1,6
Ya, kilo itu. Ya, kita mesti mengganti. Terus pondasi bawahnya itu apa? Beton, Beton. kemudian pakai korbel, pakai bahu, kemudian kita pakai penyangga, kemudian kita letakkan papannya. Saya lihat Pak Ben ini sebetulnya akan mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan rekreasi karena kebetulan daerah sekitar ini memang tidak ada tidak ada objek pariwisata yang menarik. Ini menarik sekali seandainya tidak ada COVID. Jadi ini pernah sukses Pak sebelum COVID. Iya, mulai tahun kita buka secara komersial tahun 2014-15 sukses bertambah. Jadi 14, 15, 16, 17, 18, ya, 19, sempat 6 tahun. Iya, sangat bertambah secara signifikan. Jadi dia tidak mengatakan rata begitu, tapi setiap kali Sabtu Minggu libur nasional bertambah. Kemudian hari-hari biasa tingkat kunjungan objek yang dilihat juga bertambah karena kami menambahkan beberapa beberapa kegiatan di situ. Kegiatan objek, misalkan saja tadi saya lihat ada sepeda di atas kawat, ada sepeda gantung, dan kami selalu bikin yang panjangnya 160 meter jaraknya itu. Kemudian di atas pohon bakau ini kami pangkas yang rapi, kemudian kami letakkan jaring, kami letakkan lampu-lampu. Jadi kalau malam menyala, ini terinspirasi dari Jepang di Roppongi itu. Ada ini kan dia kasih lampu-lampu. Rumput. Iya, rumput aja dikasih lampu. Bagus sekali. Ya, di Hokkaido, di Sapporo juga begitu. Dia kasih kayak tiang, kayak jemuran ikan asin, tapi kalau malam indah sekali. Jadi saya mengatakan di sini juga bisa. Dan ternyata dengan cepat menarik perhatian orang untuk datang. Juga saya lihat tadi ada gembok cinta. Saya rasanya pernah melihat seperti itu di Paris, pernah melihat juga di Tiongkok, pernah melihat juga berapa. Ini sekarang kok saya lihat banyak juga orang yang menggembokkan cintanya di situ. Iya, banyak juga yang merusak karena cintanya nggak jadi digembok. Jadi saya melihat di Paris, di jembatan itu yang padahal lihat, kalau yang di Cina saya tidak lihat, saya tidak tahu. Saya katakan bagus juga ya membuat ya semacam lucu-lucuan lah atau apa, ternyata ya kita jual gemboknya dan kita bikin hati yang dicat, kemudian mereka datang menuliskan namanya, kasih tanda hati, kemudian digembok dan mengadakan ritual, kuncinya balik belakang dilempar ke laut. Dengan demikian tidak ketemu lagi, nggak bisa jadi cintanya sudah terkunci. Cintanya tidak terkunci, entah terkunci sungguhan, entah ya. Nah, itu ada berapa gembok sekarang? Saya duga sekitar hampir mungkin 8.000 lebih. Wow. Ya. Wow. Karena itu bertumpuk-tumpuk Pak, bukan satu-satu. Dan itu kan dibikin dari kawat. Dan kawat itu digembok satu, sudah tidak nemu tempat, digembok lagi, digembok. Ya, dia punya hak berapa tahun untuk gemboknya? Tidak ada Bapak. Dia gembok selama tidak karat dan jatuh dan hilang, ya terpasang. Iya, tidak punya seperti ini haknya sekian tahun harus dicopot, digergaji, enggak, biarkan aja. Saya pikir harus ada yang memperbaharui gembok cintanya. Iya, tidak ada. Saya lihat juga di tengah mangrove ini ada resto. Iya. Dengan konstruksi yang sangat familiar karena tidak pakai genteng, tidak pakai apa, tidak pakai seng, tapi pakai tenda. Itu tenda. Jadi memang pertimbangannya waktu itu adalah kami mau membangun suatu tempat di mana belum terpikir mau diapakan, kan aneh Pak ya. Jadi belum terpikir, kemudian setelah jadi kami tidak ada restoran seafood yang cukup bagus di kota ini. Di Probolinggo. Jadi kami bikin. Apa penutupnya? Penutupnya kalau sirap mudah terbakar, penutupnya kalau seng berkarat, penutupnya kalau genteng berat secara konstruksi. Karena dia berdiri di atas konstruksi beton di atas laut, di atas lumpur yang dimana kedalaman lumpurnya itu sampai 13 meter. Sedangkan tiang pancangnya hanya turun 6 meter saja. Jadi istilahnya mengambang.
Bagaimana bisa dia tidak turun? Karena setiap tiang ini dihubungkan dengan slow. Oh, okay. Jadi dia terikat satu sama lain seperti jaring laba-laba. Kami teringat jalan tol Sediatmo di Cengkareng. Nah, kemudian atapnya apa yang tidak berat? Buka. Yang paling tidak berat tenda. Tenda yang mana yang tahan lama? Kita datangkan dari Jerman, suruh pasang. Jadi itu 4 kubah itu total luasannya 535. Itu 500. Ya, itu salah satu atau mungkin yang terbesar di Indonesia tenda dalam satu kesatuan. Ya. Jadi jalan terus sampai ke pinggir laut, sampai ke pinggir air, dan saya lihat di situ dari jauh sekali sudah kelihatan, kok itu seperti kuda Troya ya di pinggir laut itu. Itu memang dibikin dengan inspirasi kuda Troya. Iya, Pak. Jadi ada semacam patung gitu, tentu besar sekali. Besar. Untuk menerangkan bahwa patung kuda Troya itu besar sekali, seperti apa? Sebenarnya kalau saya boleh berkata, patung ini lebih besar dari kuda Troya aslinya. Sebab yang di Yunani itu tidak pernah dikatakan berapa sih dia dimensinya, panjang, lebarnya, dan sebagainya. Terus ada lagi yang di Turki, di Ankara, itu hadiah dari James Bond untuk kota itu karena dimain di situ, filmnya dibuat. Namun saya terinspirasinya bukan dari situ. Saya hanya mengatakan kuda Troya itu filosofinya adalah dengan kekuatan yang kecil, hanya 300 orang bisa mengalahkan kerajaan yang jauh lebih kokoh, lebih gede. Mereka masuk ke dalam, padahal tahu ceritanya malam diseret masuk, pesta pora, mabuk, keluarlah 300 prajurit, dia menang. Nah, saya kaitkan dengan Probolinggo dengan mengatakan Probolinggo ini kan kami ini kecil wilayahnya. Kotanya. Karena Probolinggo itu ada kota, ada kabupaten. Kotanya sendiri kecil sekali. Kemudian kurang sumber daya alamnya yang kita bisa jadikan rekreasi, hanya pantai dan sebagainya. Jadi saya katakan kenapa tidak dengan kekuatan yang kecil mengalahkan yang besar, mengalahkan dalam tanda kutip tempat wisata Ancol misalkan, atau di mana-mana tiap daerah punya yang raksasa yang bagus-bagus. Jadi kami mendirikan itu dan kami namakan Kuda Cipta Wilaha. Kudanya Raden Arjuna. Kudanya Raden Arjuna. Kudanya Raden Arjuna. Ini sakti mandraguna, Pak. Tapi orang tetap ngomong itu kuda Troya kan? Sekarang mereka katakan KCW. Dulu Troya, tapi karena ada tulisan besar KCW, dia kemudian melafalkan sebagai KCW. Dan ternyata ini mereka mengatakan belum sampai ke BJBR atau ke Kota Probolinggo sebelum kesana. Foto di situ dan di ikon saya. Jadi saya sudah dalam tahap ini sudah mengatakan kami sudah berhasil mengalahkan yang besar. Dalam arti mengalahkan dalam arti positif, Pak ya, kami bersaing ya. Untuk menggambarkan besarnya patung kuda Troya itu, orang bisa naik ke dalam perutnya dan bisa masuk ke dalam perutnya, kemudian bisa keluar ke teras yang ada di leher kuda itu, sambil lihat-lihat pemandangan laut, begitu. Bisa berapa orang masuk ke perutnya kuda Troya ini? Konstruksi kami turunkan 75% kapasitinya supaya jangan berdesakan dan tidak membahayakan, karena dia berdiri di atas lumpur lagi, sekali lagi tanah lumpur. Itu 40 orang. Jadi 40 orang bisa masuk bersama-sama? Bersama-sama. Wow, jadi betul-betul besar ya kalau didekati ya. Besar. Tingginya dari ujung kaki sampai tanduknya atau kupingnya itu 13,6 meter. Ya, panjang badannya dari hidung sampai ujung ekor itu 11,6. Jadi semua orang yang kesini pasti berfoto di pasti situ. Berfoto atau naik ke atas. Untuk naik ke perut kuda atau ke punggung kuda itu bayar nggak? Kami tadinya menarik 5.000 per orang untuk naik, tapi dengan suasana kayak gini ya sudah maklum saja, jadi kita katakan free aja, udah beli karcis, bayar karcis masuk saja. Karcis masuk aja. Jadi seluruh wahana yang ada di sini gratis. Ya, sudah. Hanya bayar karcis masuk itu sekali semua itu. Sudah. Ya, sudah termasuk. Ya, ini saya salut Pak Benyamin, ada orang swasta mau mengelola
hutan bakau, memelihara, menambah, dan tidak dirusak, tetapi malah ditambah. Tetapi saya tadi sambil belajar ke sini, dan Pak Benyamin ternyata tahu persis kelakuan mangrove ini, dan ternyata hamanya banyak. Salah satunya adalah itu yang nempel-nempel, tiram. Jadi ketika menanam mangrove ya, ketika masih kecil sudah dikeroyok dengan tiram itu, dia mati. Ya. Sehingga kalau menanam 100 mangrove bisa hidup 20 saja udah bagus. Sudah bagus. Ya. Jadi tidak boleh patah semangat. Harus tanam lagi. Jadi kami sebenarnya tidak mengatakan diri kami ke menanam, tapi kami mengatakan kami merawat sampai tumbuh. Karena dia tumbuh sendiri. Iya, kalau kita menanam, wah dengan mudah Pak, 1 minggu 5.000 batang. Tapi mungkin 1 minggu kita datang mungkin sudah hilang semua, sudah roboh, sudah rusak semua. Jadi memang tiram ini tumbuh dan dia melekat, dan saya tidak tahu dia seperti mencekik atau mematikan batangnya sehingga tidak bisa membesar, sehingga bagian tempat dia tumbuh itu kemudian menyempit. Penuh dengan tiram. Ya. Menyempit, kemudian bawahnya tidak kuat menyangga, kemudian dia patah. Ya. Nah, itu juga jadi tiram serupa, juga jadi hama pondasi-pondasi atau tiang-tiang pondasi di pelabuhan-pelabuhan terutama di Indonesia Timur, Pak. Iya. Saya lihat pelabuhan di Ambon, di mana-mana itu tiangnya keropos karena penuh dengan tempelan tiram yang menempel itu. Kami punya pondasi bungalow juga begitu kan, dari beton. Mereka nempel, kemudian dia menjadi keropos. Ya. Nah, kemudian ternyata juga di bawah-bawah bakau atau mangrove ini, ternyata banyak cacing ya. Cacing itu besar-besar, yang tidak terlalu mirip cacing, dan itu sangat disukai oleh para pencari cacing untuk dijual sebagai umpan mancing. Dan itu digali untuk mendapatkan cacing itu, kemudian merusak bakaunya. Saya baru tahu ini bahwa musuh bakau adalah orang yang mencari cacing untuk dijual sebagai makanan pancing. Memang sedih sekali untuk mengatakan ini, bahwasanya kebetulan sekali cacing itu sangat disukai oleh ikan. Jadi kalau dia mancing dengan umpan itu, umpan apa saja lawannya, cumi-cumi, udang itu kalah semua. Ini yang paling bagus. Namanya apa cacingnya? Saya tidak pernah tahu namanya. Saya hanya lihat panjang dan seperti kelabang. Jadi bukan gilik begitu, seperti kelabang. Ada kaki-kaki banyak. Ada kaki-kaki banyak. Itu ada di dalam lumpur. Ada di dalam lumpur, di akar, bukan di lumpur bebas. Nah, kemudian orang datang, dia melihat, wah dengan pengalamannya ini ada. Kemudian dia gali dengan lembing, dia gali dengan linggis. Setelah ketemu, dia cari lebih dalam. Kemudian ada akar menonjol, mengganggu, ditebangi, dipotongi akarnya. Dan dalam waktu 3-5-1 minggu, pohon yang sudah 10 tahun kemudian layu, meranggas, tiba-tiba roboh. Karena akarnya sudah dipotongi semua. Ternyata mangrove banyak sekali musuhnya. Sehingga saya senang ada orang yang merawat mangrove di Probolinggo ini. Dan saya doakan COVID betul-betul segera berakhir. Sehingga banyak pengunjung di sini. Amin. Pak Benyamin lebih bisa merawat dan menambah lagi wahana yang ada. Termasuk bagaimana memerangi sampah yang dibawa oleh air dari kota. Kemudian nyangkut di sini. Kemudian bagaimana bisa ikut mengatasi bau dari air yang dari kota. Itu saya doakan itu bisa teratasi kalau COVID ini lewat, Pak. Amin. Memang butuh suatu keteguhan hati. Kalau kita melihat dan hati menjadi lemah, nah kita akan tertimbun dalam kelemahan itu. Jadi kalau kita lihat sampah, kita pertama kali sampahnya bermeter-meter, itu kami ngangkat, ngerahkan, minta tolong TNI, polisi, Satpol, dan kita bayar. Untuk bersih-bersih bersama, karena sampahnya luar biasa. Dan setiap kali habis, air pasang, air surut muncul lagi dari tanah, karena kan dibuat tempat penimbunan sampah semua. Jadi sudah bersih di permukaan, begitu pasang surut, begitu pasang kan tergali, begitu surut
timbul lagi. Karena ada sungai dari kota. Ada sungai dari kota menuju pantai ini. Iya. Dan itu membawa segala macam sampah. Jadi segala macam saya pertegas, kasur, matras di batang pisang. Jadi bukan cuman saya boleh menceritakan sedikit. Saya katakan kenapa banyak popok bayi. Popok bayi kan bisa dibakar. Oh, kalau popok bayi dibakar nanti, maaf, bagian belakangnya bokongnya bayi merah semua, jadi nggak ada boleh kepercayaan itu. nggak boleh dibakar itu. Jadi yuk penuh sekali. Aduh. Dan saya tahu Pak Benyamin ini lahirnya di Makassar. Namanya saja Benyamin Mangitung. Menghitung, ya Pak. Mangitung ini kan nama Makassar, Ya. nama dari suku Mandar. Mandar, ya. Dan berarti orang Mandar. Ya, saya mengaku orang Mandar. Umur berapa pindah ke Jawa Timur? Saya lulus SMA 17 atau 18 tahun, atau menuju 18, kemudian saya ke Jogja, Bapak. Oh, dari Makassar ke Jogja. Makassar, saya singgah Surabaya. SMA-nya di Makassar di mana? Cendrawasih, SMA Katolik Cendrawasih. Cendrawasih, ya. Kemudian saya ke Jogja, kuliah di Gajah Mada, Di fakultas apa? Fakultas Teknologi Pertanian. Oh, jadi ada hubungannya dengan tanaman lah. Tahun 75 saat itu begitu susah untuk masuk, masih sistemnya skalu. Oh, iya, iya. Ya, masih sistem itu, dan putra daerah dibanding dengan Jawa yang pendidikannya lebih tinggi, nggak imbang. Saya bersyukur bisa diterima. Dan saya sangat Lulus? besar hati lulus Dari Gajah Mada. dari Gajah Mada. Terus kemana? Saya ke Belanda. Sebenarnya mau ngambil S2, S3. Di Belanda. Ya, cuman kesulitan biaya, kemudian kesulitan waktu itu beasiswa masih susah sekali, sehingga di sana tidak jadi meneruskan. Dan kecantol gadis di sana. Ya, dan menikah dan punya Orang Belanda. Ayahnya mertua saya laki Jawa, ibunya Belanda. Wow. Dia istri lahir di Belanda. Lahir di Semarang. Oh, lahir Semarang. Iya. Cuma besar di Belanda. Besar di Belanda. Ya. Oh, di bawah ibunya. Ibunya Belanda. Ya, dibawa ke Belanda. Ini orang Mandar, tetapi sebetulnya Pak Benyamin ini darahnya Tionghoa. Iya. Mungkin berapa persen Tionghoa? Karena berapa persen Tionghoa? Katanya sih keturunan kelima, kami jadi nggak tahu. Dan mereka datang bujang menikah dengan orang asli Mandar. Orang asli, kemudian beranak pinak. Yang perempuan menikah dengan orang Mandar lagi, dan yang laki dengan orang pribumi lagi, dan sebagainya, atau orang Mandar lagi. Dengan demikian sudah terhapus. Kalau saya melihat keluarga kami ini Bhinneka Tunggal Ika Sungguhan. Jadi ada keluarga yang satu keluarga Kristen, satu keluarga Buddha, yang satu keluarga Muslim, semua. Jadi kalau foto barengan, loh iki sopo lah, inilah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi generasi kelima sudah. Iya, kami generasi kelima sudah. Dan kemudian mulai bisnisnya kapan? Saya tahun 83 saya pernah ikut perusahaan seafood. Bentar, tapi masih punya marga Tionghoa kan? Sekarang masih. Karena anak laki-laki kan? Iya. Apapun berapa persen pun harus membawa nama marga itu. Iya. Marganya apa? Marga saya Tang. Padahal pasti tahu Tangnya sup. Tulisan sup ya. Itu dia. Dan nama saya Jen Yu. Tang. Ya, Tang Jen Yu. Artinya ya itu sahabat yang bisa diandalkan, katanya. Saya ngomong gitu. Padahal masih bisa bahasa Mandarin? Oh, sama sekali tidak bisa. Benar, Bang, benar. Tidak bisa. Karena ayah saya bersekolah Mandarin sampai kelas 2. Ibu saya HCS, jadi berbahasa Belanda. Holland speaking. Iya, jadi saya lebih familiar mendengar bahasa Belanda dibanding bahasa Tionghoa. Iya, Tionghoa. Ya, jadi kami tidak. Oke, sekarang bisnis pertamanya apa? Bisnis pertamanya ikan. Oh, memang ikan. Dari dulu ikan sampai sekarang. Jadi saya ke pulau-pulau. Kan berarti menikah di Belanda, terus pulang lagi ke Indonesia. Ya, bekerja sebagai profesional di perusahaan seafood. Oh. Setelah itu keluar merintis. Di mana bekerja, di mana itu? Ada satu Surabaya, Jakarta? Di Surabaya. Surabaya. Ya. Dan
saya mulai bekerja sendiri ke pulau cari ikan. Pulau mana? Jadi Pulau Tual, Dobo, Benji. Di Maluku sana? Ya, sampai kemana-mana saya cari ikan. Dan waktu itu memang susah tapi murah. Jadi ikan masih murah sekali dibanding sekarang yang penuh dengan medsos, mudah diketahui. Di situ ikan berapa hasilnya. Memang sekarang tangkapan lebih bagus, jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Jadi punya pabrik ikan sekarang? Punya pabrik pengolahan. Jadi kami ambil file, ambil dagingnya, kami ekspor ke Australia. Sekarang eksportir ikan? Iya, dan kami sudah 17 tahun. Dan satu keunikannya, kami hanya punya satu pembeli. Satu nama di Australia. Dan dia juga membeli dari satu nama di Indonesia. Nggak bahaya itu? Sudah 17 tahun ya Pak. Wah, sudah seperti saudara ya? Lebih dari saudara. Jadi mereka, tapi dia juga hanya beli dari saya, Pak Ben. Sendirian. Pak Ben juga hanya jual ke dia. Nggak boleh jual ke tempat lain. Ekspornya lewat Surabaya? Lewat Surabaya. Bukan lewat langsung Probolinggo? Tidak, belum ada. Belum bisa. Jadi saya menganggap dia juga senang berhubungan bisnis dengan saya karena dia menganggap seperti supermarket. Jadi dia tidak mengatakan, ada pabrik mengatakan, waduh kalau beli cuman 100 kilo per satu item gitu, saya nggak mau, malas dong. Ini enggak, ada pembeli saya dong, di sini butuh ikan jenis ini, kirim fotonya, lu bisa carikan nggak? Oh bisa. Oh gitu. Nah, itu yang membuat mereka senang. Kan apapun permintaannya bisa dilayani. Istilahnya palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi ini yang membuat kita langgeng. Jadi mereka senang. Ini hanya sekali loh ya, cuman 500 kilo. Kamu mau nggak ngambil ordernya? Nggak apa-apa lah. Pokoknya nggak aneh-aneh kita jalan aja. Jadi ya sampai sekarang ya kita terus-menerus jalan. Tapi kenal secara pribadi kan? Kenal sekali. Karena sering ke Australia. Dia pernah ke Probolinggo? Sering sekali. Ke Probolinggo? Sering sekali. Dan saya diutangi pertama waktu mau kerja. Wow, dikasih modal? Dikasih modal. Dikasih uang muka? Bukan cuma uang muka, tapi uang di depan. Iya, lebih pada mengatakan saya bukan orang baik, tapi saya menganggap kalau saya tidak menghidupi kamu nggak bisa menghidupi saya. Ini falsafahnya bagus. Dia orang kulit putih? Orang kulit putih. Kenal di mana? Kenalnya ada orang datang beli ikan, kemudian ikan ini bagus dijual ke situ, Dari mana sih ikan kamu ini kok cek bagusnya? Pada saat orang ini pensiun, dia bilang ini loh orangnya. Datanglah dia beli dari kami ya. Sampai sekarang. Sejak 17 tahun sampai hari ini pabriknya bertambah terus. Saya tidak memperluas pabrik, saya tidak menambah jumlah pabrik hanya karena mereka juga tidak bisa menyerap begitu banyak. Jadi mereka mengatakan kan tidak orang makan ikan. Kan pengusaha itu harus rakus. Kok ini nggak kelihatan rakus gitu? Iya Pak. Orang baik-baik mungkin. Jadi saya tergantung. Kalau dia katakan, you tambah dong. Lu tambah dong. Saya butuh lebih banyak lagi kontainer. Sekarang ini 6 kontainer lah. Sebulan. Banyak loh. Ya dibanding pabrik yang gede-gede Pak. Ya 5-6 kontainer yang 40. 20. Yang 45. Ya betul. Ya sekian. Banyak. Ya, jadi itu ada berapa jenis ikan? Main ada 5, tapi tambahannya banyak. Ada yang 16. Ada tuna? Ada. Oh, saya tidak bekerja. Tuna itu kan pelargis Pak. Ikan permukaan, melayang dia. Kalau ini kami ikan dasar, semua yang daging putih. Oh, ya kakap, kerapu. Ya. Itu filenya? File. File. Terus sisanya untuk apa? Sisanya ikan ini semua jadi. Jadi diambil dagingnya, kulitnya dijadikan kerupuk. Wah itu sekarang lari sekali. Ya tulangnya buat sumber kalsiumnya pakan ikan. Kepalanya masuk ke rumah makan Tegal. Nah sisa-sisa daging ini tadinya kita tidak tahu mau diapakan. Kemudian saya katakan ini sayang. Kita mestinya bisa ubah jadi sesuatu produk. Itulah kami ubah jadi value added. Jadi kami jadikan siomay, bakso ikan. Karena dalam kemasan beku.
Punya merek jadi sekarang. punya BJ Chef namanya. Wah. Jadi kami mengatakan begini Pak, Indonesia ini kan luar biasa sumber perikanannya, namun stigma perikanan laut, hasil perikanan laut itu adalah mahal, mutu tidak bagus, susah pengolahannya dan sebagainya. Sekarang ini dengan regulasi yang ketat, hasil tangkapan makin bagus, makin banyak, tapi stigma itu nggak hilang, mahal, susah ngolahnya, mutunya kurang bagus. Sekarang kami olah menjadi produk sampingan, terutama tujuannya hanyalah peningkatan gizi, karena kadar proteinnya tinggi dan bagus, tidak ada campurannya ini itu. Kemudian yang kedua anti stunting, program pemerintah. Yang ketiga gemar makan ikan. Iya. Ya inilah. Nah, sekarang anak-anak hobi nggak bisnis ikan? Anak saya yang pegang pabrik saya sekarang. Oh, Tongkat hebat. estafet sudah diserahkan. Ya, hebat, Itu hebat. duduk di belakang dia. Oh, Yuda. oh. Dia- Menurut ini kayak ibunya atau kayak bapaknya? Kayak ibunya persis. Dia Anaknya lulus berapa? 2. Ini 39. Terus 40. adiknya? Adiknya 31. sama-sama laki-laki. Perempuan. Oh, hebat. Iya. Di Indonesia juga. Di Indonesia. Dia lulusan Fakultas Teknologi Pertanian Brawijaya. Oh, Ya. oh. Ya. Juga di pabrik. Dia yang pegang pabrik sekarang. Enggak, yang perempuan. Perempuan guru bahasa Inggris. Di mana? Di Surabaya. Oh, ikut suaminya. Belum menikah. Oh, belum menikah. Iya. Oh, hebat. Ya, Pak, mudah-mudahan bisa segera bangkit lagi nih. Terima Saya kasih. yakin kayaknya COVID ini betul-betul melewat. Ya. Kemudian bisa berbuat banyak untuk Probolinggo dan Indonesia di bidang pariwisata ini. Terima kasih banyak Pak Dahlan. Terima kasih, Saya merasa bangga dan terhormat diajak podcast oleh Pak Dahlan. Ya, saya yang bangga karena ada orang mau merawat mangrove yang semua kita menganggap itu penting sekali. Ya. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih.